kayak gini mesti hati-hati nih. Tadi aja berpotensi dipotong tuh. Tadi nih berpotensi, udah lah gue nggak mau ceramah lagi. Padahal kan itu ada terusannya deh. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Zaini Mustafa, sehingga membuat Ustaz Yusuf Mansur lolos dari pembayaran 98,7 triliun rupiah. Yusuf Mansur pun bersyukur. Dia mengatakan, putusan itu merupakan berkah bagi keluarganya. Dia juga berterima kasih kepada pengacaranya hingga majelis hakim. Seperti diketahui, Mahkamah Agung telah membacakan putusan kasasi terhadap permohonan yang diajukan Zaini Mustafa terhadap Ustaz Yusuf Mansur. Mahkamah Agung menolak gugatan Zaini, sehingga Yusuf Mansur lolos dari pembayaran 98,7 triliun rupiah. Sampailah di tahapan kasasi. Dan alhamdulillah saya dikabarkan oleh tim pengacara, kami dengan izin Allah Subhanahu wa taala menang. Ada penolakan terhadap pengajuan kasus, dan alhamdulillah tentu ini sangat kami syukuri. Mudah-mudahan menjadi rahmat buat kami sekeluarga, menjadi jalan juga dapatnya ridha Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya di kesalahan-kesalahan kami yang lain yang memang kita butuh ampunan Allah dengan jalan berbagai ujian. Dan selebihnya terima kasih kepada Dewan Hakim, Majelis Hakim. Insyaallah mudah-mudahan Allah terus menjaga kita semua, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga kepada kawan-kawan dari tim kuasa hukum, tim pengacara, sudah bekerja dengan baik dan pada ikhlas semuanya. Insya Allah menjadi kebaikan juga buat keluarga besar Al-Quran, perjalanan dakwah, perjalanan pesantren, perjalanan kemudian gerakan tahfiz di Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan atas nama pribadi dan keluarga. Sekali lagi terima kasih kepercayaannya, dan sekaligus ini juga menjadi momentum. Mudah-mudahan saya pribadi bisa menjadi yang jauh lebih baik lagi ke depannya dan jauh lebih manfaat. Saya kalau bagian itunya mempercayakan kepada tim kuasa hukum. Jadi nanti saya kasih nomor saja dengan kuasa hukum kami. Jadi silakan bisa kontak mereka untuk detail soal putusannya. Kita mungkin melalui prosesnya seperti apa ketika dapat? Prosesnya proses normal aja kayak biasa ya. Dari awal kami sudah mempercayakan penuh kepada tim kuasa hukum dan pengacara. Selebihnya saya nggak ada bedanya, dakwah sana dakwah sini, sehari ceramah bisa 3-5 tempat. Kadang-kadang kalau keluar kota seperti baru-baru ini ke Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, juga Sumatera Utara, ya dakwah bukan cuma dari satu tempat ke tempat lain di satu kota, tapi satu tempat satu hari bisa 3 kota. Saya konsentrasi di situ aja sambil saya bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolongin saya, bersihin nama saya, ampunin saya, urusin urusan saya sebaik-baiknya ya Allah. Selebihnya saya nggak akan ngurangin porsi dakwah, masih tetap ngajar di pesantren, masih tetap ngajar lewat online. Itu saja. Nah, kalau soal persidangan dan lain sebagainya, benar-benar kami serahkan kepada tim kuasa hukum dari mulai pengadilan negeri, banding, dan kemudian kasasi. Keluarga gimana Pak? Kan ini cukup besar juga ya, dari 98 kayak itu gimana? Ya, ini juga bingung juga kan. Ya dari mana ceritanya gitu kan. Tapi ya sudah, harus dihadapi kan. Ya, dihadapi saja. Dan tapi keluarga pribadi ya, khususnya keluarga inti ya, istri, anak-anak, orang tua gitu, terhadap kemenangan ini juga nggak menjadikan kami jumawa apa-apa gitu. Kan banyak juga kemenangan sudah terjadi kan di tingkat pengadilan negeri pun luar biasa kan digempur sana sini gitu. Pengadilan bukan cuma satu tapi banyak, belum lagi kepolisian gitu. Nggak pernah juga kita menselebrasi kemenangan di tingkat apapun gitu, karena kami berpikir ini bukan kemenangan layaknya main bola gitu ya, tapi kan harus muhasabah juga sayanya gitu kan.
Kan kadang-kadang kita punya kesalahan di A, bayarannya di B. Kita punya kesalahan di jalan A, bayarannya jalan B. Jadi ya lebih kepada muhasabah gitu. Keluarga sendiri mikirnya bukan mikir senang yang terlalu senang yang biasa saja sambil doa dan mendoakan. Mendoakan siapa? Ya mendoakan. Kalau emang ini menjadi kebaikan, mudah-mudahan tambah kebaikannya. Kalau ini menjadi keburukan, mudah-mudahan nggak jadi keburukan. Jadi kebaikan, namanya juga kemenangan kan begitu. Ya demikian. Ustaz, mungkin kemarin kan di tingkat banding kan sempat kalah ya. Banding menang. Di banding menang. Menang. Di kasasi ini juga menang. Ya. Bukti yang Ustaz sampaikan ketika mungkin akhirnya di kasasi ini juga akhirnya dimenangkan. Ya saya ke persoalan materinya itu saya nggak berkenan menjawab, takut salah jawab. Saya takut salah jawab. Yang jelas pokoknya nggak mungkin kan juga dimenangkan tanpa ada sesuatu yang memang ada pertimbangan majelis hakim pastinya. Dan ya kita harus percaya gitu ya. Dan saya sendiri sejauh ini tidak ada intervensi apapun ke majelis hakim di pengadilan negeri, banding maupun kasasi. Gak pernah saya berinteraksi dengan hakim manapun, nggak ada gitu. Artinya ya sudah wes, pasrah wes gitu. Dan ini kan bukan perkara yang teman-teman tahu sebulan 2 bulan kan, perkara yang berlangsung lebih dari 5 tahun loh. Artinya sih kayak orang diledekin, saya juga udah biasa juga gitu, maksudnya ya udahlah jalanin hidup aja gitu. Dan saya kan juga menyiapkan diri kalau memang ternyata ya dianggap bersalah. Dan tapi saya yakin sih nggak mungkin ya, irisannya juga nggak ada gitu, irisannya nggak ada, banyak kepalsuan, ya apa gitu. Ya sekarang kalau saudara-saudara lihat kan dengan cara menyebar di berbagai kepolisian, menyebar di berbagai kemudian pengadilan, dan orangnya juga itu aja gitu, rasanya kayak gimana ya gitu. Emang sebahaya apa sih saya kan gitu, kerjanya ngajak orang sedekah, ngajak orang kemudian menghafal Quran. Saya nggak menyerang siapa-siapa gitu. Kalau emang ini ada ketidaksukaan karena ada gerakan saya di A, B, C, dan D, ya saya kira kan itu juga pilihan hidup seseorang ya. Ya sudahlah, saya bilang ini tantangan gitu. Toh apa yang saya hadapi masih jauh lebih ringan. Misalkan dengan seorang pendakwa di Amerika misalkan. Ya, pernah dengar kan ada seorang pendakwa di Amerika, imam yang akhirnya dihukum mati kan, disuntik mati gara-gara ada pembunuhan yang direkayasa di kediaman siapa gitu. Padahal majelis hakim mengakui tidak menemukan bukti apapun, dan peristiwanya udah belasan tahun yang lalu juga. Tapi kemudian majelis hakimnya sama gubernur di state di Amerika itu nggak peduli dan tetap dijalankan hukuman mati. Nah kalau ngeliat kayak gitu saya bersyukur aja gitu. Kemudian juga atas kesempatan yang Allah berikan jauh lebih besar daripada apa yang kemudian saya alami. Misalkan ya pesantren masih berdiri dengan kokohnya, santri makin tambah banyaknya, cabang-cabang juga makin banyak. Wirda sekarang sudah memimpin pesantren dengan anak-anak saya yang lain, dan jumlahnya juga hampir 1000 sekarang ini. Jadi ya udahlah, nggak kita keluhkan gitu, melainkan kita berdoa. Sampai hari ini kami masih yasinan sekeluarga, masih tiap hari yasinan. Bener, kita takut, kita khawatir, tapi ketakutan dan kekhawatiran itu ya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala aja gitu. Itu yang kemudian insya Allah menjadi penyelamat gitu kan. Kenapa juga ada orang yang kena masalah malah harus bersyukur, ya karena jadi tambah doanya kan gitu. Ustaz, ini kan tadi kan Ustaz bilang 5 tahun masalah ini bergulir, lebih dari 5 tahun, dan sampai di titik ini Ustaz menyatakan menang. Dan seperti apa sih Ustaz ketika 5 tahun belakangan kemarin mengganggunya, mungkin kepikirannya tadi takut jaga-jaga jikalau suatu hari nanti ini, tapi pada akhirnya menang gimana? Iya. Tadi saya bilang kemenangan dan kekalahan datangnya silih berganti di berbagai case. Tapi kan alhamdulillah
semua tingkatan hukum di berbagai berbagai tingkatnya gitu ya, mempunyai proses dan prosedur yang memungkinkan kita membela diri, mengajukan pembelaan. Pokoknya saya sudah sampaikan ke pengacara, ke tim kuasa hukum, ini loh begini, saya begini, ini tidak seperti ini, yang ini begini, dan saya sampaikan itu. Dan selebihnya bekerja secara normatif saja gitu. Buktinya saya sempat kalah di PN Selatan beberapa waktu yang lalu kan, dan kalah lagi di PN Bogor. Ya bismillah, ya kita terus berangkat ke level yang berikutnya gitu. Dan kita kan juga punya satu lagi mahkamah akhirat kan. Bila di sana mempercayakan bahwa ya udah kalau gitu kita tunggu di akhirat, ya sama aja saya juga nunggu di akhirat begitu. Sudahlah ya kita sama-sama di akhirat begitu. Tapi ya saya minta agar Allah ngampunin. Saya takutnya ya kita manusia tetap ada salahnya di episode apa gitu. Misalkan ada seorang yang maki-maki ibunya, tiba-tiba di kantor maki-maki temannya tanpa sebab, tanpa salah. Kalau dia kemudian bersikeras bahwa wah saya kok nggak salah dimaki-maki, dia benar, pada kasus itu dia benar. Tapi kalau dia muhasabah, ya Allah gue tadi pagi nunjuk-nunjuk ibu gue gitu, tadi pagi gue kesel sama ibu gue gitu. Ya akhirnya wajar kalau kemudian dia menjadi dimaki-maki. Nah saya melihat ya ternyata saya tidak luput dari berbagai kesalahan. Jadi saya pikir ya Allah saya terima gitu. Bukan berarti mengakui kesalahan di posisi ini ya, enggak. Maksud saya ya kan kita ada kuasa hukum, ada uji material, ada persidangan yang berjalan tanpa intervensi. Dan sebagian dari mereka kan persidangan itu live Pak. Saya malah nggak pernah bawa kamera loh. Teman-teman kan sempat ngelihat ya, bawa kamera, bawa segala. Dari saya malah nggak ada gitu. Kumara kamera nggak ada, kamera Allah aja lah gitu. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi terima kasih kepercayaannya, terima kasih kemudian juga doa-doanya. Insya Allah saya jaga nama ini ke depan, ke belakang saya minta maaf kalau emang ada yang ya miring-miring apa, udahlah maafin saya gitu ya. Mudah-mudahan ke depan siapapun jauh lebih baik. Dan kami senantiasa mendoakan jika memang ada korban benar korban dari penipu sebenarnya penipu, ya mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah panjangin umurnya, dan Allah hilangkan kemudian kemarahan, kedendaman dan lain sebagainya. Apalagi sampai salah alamat, apalagi sampai salah alamat, bener aja alamat harusnya kita ya sudah kita redo gitu. Apalagi itu sampai salah alamat, ini kan masalah bahaya gitu. Tapi saya sering bilang sama keluarga, alih-alih minta orang nerima, kita saja yang nerima. Alih-alih minta orang yang sabar, kita aja yang sabar. Alih-alih kita minta orang kemudian ngerti, ya kita aja yang ngerti. Alih-alih nyuruh orang jalanin hidup, ya alih-alih nyuruh orang kita aja yang jalanin hidup gitu. Ustaz, ini kan bicara tentang hukum, ya mungkin menang. Tapi bicara tentang sosial, apakah ada upaya Ustadz untuk bertemu dengan lawan, untuk yuk bicara yuk dengan baik-baik, dengan kekeluargaan, untuk yaudahlah masalah ini yuk kita selesaikan dengan masalah kekeluargaan. Kalau tadi Ustadz bilang kalau memang ada Ustadz ada penipunya yuk kita cari bareng-bareng gitu. Percayalah udah lama saya ingin melakukan itu, tapi responnya selalu super negatif. Dan sekarang belum ngomong apa-apa, rekaman udah di mana-mana. Beda kan zamannya gitu. Kalau zaman dulu kan kita bicara baik-baik, nggak ada handphone, nggak ada HP. Lah pada saat bicara-bicara kayak gitu, saya menghindari kepancing juga. Saya menghindari dipancing dan saya manusia biasa. Ya setelah berbagai upaya, kelihatannya juga ada nawaitu yang berbeda. Saya tidak menuduh, tidak apa, tapi silakanlah lihat sendiri saja gitu. Ya akhirnya benar-benar saya serahkan kepada Allah saja gitu. Nanti cara Allah lah, kalau emang bisa kembali lagi, misalkan dari enggak kenal jadi kenal, yang tadinya kenal lagi, yang tadinya kemudian bersama-sama mungkin bisa lalu bersama-sama lagi. Allah punya cara yakin suatu saat. Masa iya sih? Tuh lihat yang pada pilkada, lihat yang kepada pilpres, akhirnya juga
bareng-bareng lagi kan ya. Masa iya juga. Tapi Mungkin sekarang lagi episode gini kali. tapi Ustaz istilahnya tetap Misalnya dibandingkan para persoalan satu Mansur. Hmm. Nah, apakah ya posisinya saja ataukah dari Ustaz sendiri ada rancangan sesuatu sama tim dari Bayan tersebut? mungkin ngakik balik, ngakik balik. Mungkin karena berdampak hukum baik. Iya Ustaz, udah kepalang nama Ustaz boleh mungkin. Iya. Pengennya sih saya jadi ustadz betul ya. Teman-teman kan tahu. Yang penasaran kan bukan saya. Yang penasaran teman-teman sendiri kan. Saya sih enggak ya. Iya serahkan sama Allah aja lah. Ya pokoknya saya minta diampunin. Kesono juga saya minta mereka diampunin. Terus yang benar-benar banyak orang yang tidak, banyak orang yang sebenarnya tidak ada urusan dengan saya, tapi karena ada provokasi dan lain sebagainya, lalu berhasil menganggap bahwa ini adalah kesalahan saya, maka itu pun saya doain itu, mudah-mudahan mereka dapat rahmat, dibantu sama Allah, diganti duitnya dan lain sebagainya. Ustaz, setelah kemenangan 98T ini, apa upaya yang akan Ustaz lakukan setelah? Tapi saya ada senangnya loh, ngelihat angka 98 triliun itu. Mudah-mudahan gue dapat duit sebanyak itu juga. Banyak amat duitnya itu ya. Ya Allah. Apa tadi pertanyaannya? Upaya selanjutnya Ustaz. Hidup kayak biasa aja. Kan kalau saya lagi jadi ustadz ya, ini kan kadang-kadang kita mikir gini ya, saya bisa ngajarin orang, ya mudah-mudahan saya bisa menjalankan ajaran itu. Sama aja benda, kejadian, nama itu bukan punya kita, tapi punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika benda itu hilang, nama baik itu jadi buruk. Oke, situasi nggak enak, situasi enak jadi nggak enak. Ya kita kembalikan kepada Allah saja lagi gitu. Dan nyatanya sebenarnya nggak ada yang berubah kok gitu. Iya lah. Nggak ada yang berubah gitu. Contoh teman-teman aja lah muka-muka lama dari tahun 2006-2007 gitu. Nggak ada yang miring ke saya juga gitu. Oke-oke aja gitu. Sebagian yang baru juga kelihatannya nggak masalah tuh sama saya gitu. Dan saya bilang ceramah masih di mana-mana gitu. Undangan, saya datang pribadi masih di mana-mana. Hari ini saya 2 ceramah. Besok ada 3 ceramah. Tanggal 3 udah berangkat lagi keluar kota. Satu kota bisa 4-5 titik. Jadi kalau dibilang nama jelek, pikiran aja juga kali gitu. Itu pikiran aja namanya diomongin ya kan. Enggak, pesantren tambah banyak muridnya, cabang tambah banyak gitu. Udah gitu. Ya namanya orang salah juga, salah ngomong. Dia mau diapain? Kan mulut orang. Yang kita bisa atur kan kuping kita gitu kan. Kupingnya aja diatur. Kalau kupingnya diatur, maka frekuensi yang jelek-jelek nggak nyampe. Lagian kan yang jelek-jelek nggak kenal juga sama kita. Berarti nggak terganggu ya Ustaz dengan omongan netizen apalagi ya? Dulu terganggu, di awal-awal sekali gitu. Tapi kan tuh 2000 berapa ya, 2000 berapa belas, jauh sebelum Covid loh. Jadi kalau dihitung sama Covid ya lebih dari 5 tahun. Berarti sekarang omongan netizen gimana Ustaz? Kalau perihal omongan netizen gimana nih Ustaz? Ya nggak kenal kan ya. Berarti nggak ambil pusing. Coba lihat di rumah aja ada 140 anak, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ngaji nggak bayar. Terus ada 280 anak di sekitar rumah yang nyantren, tinggal nyantren, bayarannya 200.000, 400.000, udah memakan tinggal. Sudahlah gitu. Kita meminta netizen kenal semua yang nggak mungkin juga. Ada anak-anak yang baru lahir nggak pernah ketemu saya di TV, kenalnya langsung sosmed, kenalnya langsung saya jelek. Ini mau diapain? Mungkin ada usaha ke depan buat membalikan nama baik Ustaz juga. Ya kalau saya ada upaya untuk membalikan nama baik, berarti kan percaya nama saya buruk. Apa yang mesti dibalikin? Yang mesti dijalanin adalah kebaikan demi kebaikan. Itu jangan dihentikan gitu. Dan jangan juga, ini pelajaran buat saya, jangan juga berbuat baik agar nama saya pulih. Kan jadi jelek dong bos. Masa sih gitu kan ya? Masa sih kita ceramah supaya dianggap gue baik? Masa sih gue ngaji depan orang supaya dianggap baik? Dan kalau kemudian teman-teman berharap saya memukul balik, mengkick balik, nggak bakal ketemu lah.
nggak bakal ketemu. Kalau saya verbal balik aja nggak ada saya, nggak ada, bener-bener nggak ada. Ustaz, maaf sebelumnya nih, mungkin Iya saya maafin. dakwah mungkin sekaligus bisnis juga. Kedepan mungkin pengen fokus dakwah aja dan bisnis diturunkan ke legasinya ke anak-anak seperti itu. Semua hal pasti ada ujiannya. Jangankan lu bisnis, lu tidur aja bisa kecetir, tidur bisa jatuh dari ranjang, tidur bisa ketimpa kipas angin. Ya, menurut saya sih jangan ada yang dikendorin gitu, jangan ada yang kendorin, tapi diperbaiki. Ya. Dan umumnya usaha pasti begitu. Lu usaha nih keluar nih jual apa? Pecel lele, ayam goreng. Lu pasti dapet cibiran pertama dari siapa? Dari bini lo misalnya. Lu bisa dagang lo, ujung-ujung utang. Gitu. Ya nggak? Tapi terus kita dagang terus, alhamdulillah Ji, bangkrut. Gitu. Siapa yang nyumpain pertama? Bini juga. Bisa begitu. Atau sebaliknya nggak didukung oleh suami. Ngapain sih? Udah di dapur aja kan. Itu pasti ada tantangan. Nah, manakala berhasil, siapa yang menikmati duluan? Manakala berhasil, siapa yang kemudian tersenyum duluan? Ya orang terdekat juga. Itu pasti ujian. Nah, habis itu siapa? Habis itu mungkin tetangga, selain saudara. Siapa? Mungkin teman, mungkin pelanggan. Tapi lalui terus. Sampai akhirnya semua mengakui, oh betul Anda hebat. Oh betul Anda baik. Oh betul Anda bisa. Oh betul Anda sukses. Dan itu terjadi kok di pekerjaan juga. Misalkan saudara mau wawancarai seorang yang baru kerja di restoran Padang. Ini contoh ya. Begitu kerja di restoran Padang, Masya Allah, baru kerja hari pertama piring udah pada jatuh. Terus kita wawancara, kapok nggak Mas? Kerja di restoran Padang. Kalau dia kapok, ya berhenti tuh sejarah dia. Alhamdulillah dia nggak kapok Ji. Cuma dipotong gaji 3 bulan. Nah di jalan terus nih. Ini kan ceramah saya nih, ini ceramah saya. Begitu kemudian dia jalan terus, Alhamdulillah nggak lagi jatuh karena dia hati-hati, apa segala macam. Nah, terus dipindah ke bagian kasir. Masya Allah Ji, baru seminggu di bagian kasir, duit hilang. Udah, gaji lagi 3 bulan mau ganti. Tapi dia 2 tahun penuh ditaruh sono, taruh sini, taruh sono, taruh sini. Alhamdulillah ketemu nggak benernya, tapi ketemu benernya. Besok-besok dia punya sendiri warung Padang. Tapi kalau dia dulu berhenti, ya selesai. Dia ngambek nih. Kalau emang udah nggak, istilah kalau di saya gini ya. Dah udahlah, gua nggak usah ceramah-ceramah lagi lah. Apaan? Ya, kan nggak benar. Berarti nggak kapok. Tapi ini ngomong kayak gini mesti hati-hati nih. Tadi aja berpotensi dipotong tuh. Tadi nih berpotensi. Udah lah, gua nggak mau ceramah lagi. Padahal kan itu ada terusannya deh. Kok tahu sih? Kenapa? Kayaknya begitu. Ya Allah, jangan sampai dipotong. Ustaz, berarti nggak kapok bisnis ya? Enggak lah, bisnis kan bagian dari perjalanan ibadah juga. Nah, saya sering bilang sama teman-teman yang di pasar, bos jangan khawatir Anda kehilangan duha, karena Anda melayani memang barang yang dari pagi banget sampai johor. Lalu Anda kehilangan duha. Jangan sampai kalimatnya begini, wah kalau gitu mas saya nggak usah dagang lagi lah sebab saya nggak bisa duha. Jangan, karena pahala di pasar bisa jadi lebih hebat daripada pahala duha. Kan pahala duha buat dia doang. Tapi kalau di pasar dia ngelayanin orang, ngelayanin kemudian customer, ngelayanin masyarakat. Jadi bisnis itu adalah sebagai sebuah proses ya dari ibadah dan amal soleh. Jangan dihentiin buat siapapun yang kena masalah, tapi perbaiki. Cakep gak tuh? Ben. Ustaz, terkait gugatan 5M yang terakhir ini dari Ustaz mau wajib banding atau Iya, nanti. Apa nih? Sebenarnya sih kalau ini udah dengan kasasi ya, harusnya ya. Tapi ya nggak tahu lah. Terserah. Sama kok modelnya, sama banyak itu aja beneran dah. Serius, coba dah pelajari dah. Nggak ada beda. itu keyakinannya kalau yang sebenarnya mana? Yang sama aja. Insya Allah. Ya nggak mendahului. Sekali lagi minta doa. Ustaz, cukup legakah dengan putusan yang ada dengan kasus ini sudah cukup lega? Sekali lagi saya bilang demi Allah saya biasa aja. Demi Allah, tapi sebagai warga negara yang baik, saya tetap harus berterima kasih dong. Berterima kasih itulah yang membuat saya kemudian juga menjadi lega. Tapi jangan bilang saya bangga, saya bahagia, kalah. Maksudnya ya sosok gitu.
Tapi sebelumnya sudah sempat ada ini nggak sih keinginan untuk nazar gitu ketika mungkin menang di persidangan gitu? Enggak. Nggak ada. Tapi ada sesuatu nggak yang ingin nantinya diberikan ketika wah ini saya udah mencapai kemenangan gitu Udah sampai kasasi. Iya. Ya perasaan adem-adem aja sih alhamdulillah. Ustaz, menilik 5 tahun ke belakang, kira-kira menurut Ustaz apa nih penyebab adanya kasus-kasus atau Ya izin Allah semua, Allah pengen saya gitu. Ustaz, ini berdampak ke anak-anak juga nggak sih? Anak-anak jadi dijauhin teman-temannya atau gimana karena dengan adanya kasus? Karena anak-anak saya malah belajar kan mereka ngelihat bapaknya kan, apa sih reaksinya, apa kemudian langkahnya, apa yang dilakukannya, apa yang dikatakannya, apa yang diucapkannya, apa yang menjadi obrolan sehari-hari. Dan saya merespon berita apapun selalu begini, ntar maghrib ngumpul ya, baca yasin gitu, ntar malam sholat malam bareng ya, jamaah gitu. Ntar kita sedekahan bareng ya, gitu. Dan akhirnya mereka kan jadi belajar. Dan bagus nih, kayak belajar dari master chef kan begitu. Iya gitu. Kan belajar bukan dari orang kan, dari yang memang ngalamin, yang ngelakuin. Itu pengaruh. Pengaruh, misalkan orang tua, dia diledekin sama tetangga, dikatain binatang, terus orang tuanya ngatain balik dengan binatang yang lebih jelek misalkan secara muka, secara foto, lalu anak terberantem ngikut. Tapi ketika orang tua diledekin, terus dia bertasbih, subhanallah ya Allah maha suci, saya diledekin, saya masih bisa melihat, saya masih bisa mendengar. Coba kalau diledekin saya nggak bisa melihat, saya nggak bisa mendengar, berarti kan saya buta tuli. Alhamdulillah diledekin masih bisa lihat, bisa dengar. Terus anak kita jawab, loh kok mama diledekin malah bertasbih, bertahmid, memujikan Allah, bersyukur. Mana sih mah, bukan dibales. Jangan deh, yang balas Allah aja. Itu pun jangan berdoa agar Allah balas, berdoanya agar Allah ampunin. Nah besok dia ngalamin diledekin sama temennya, dia pasti akan niru orang tuanya. Subhanallah, alhamdulillah, saya diledekin, jadi bisa tahu yang dirasakan ibu saya. Cakep.